yaitu pembunuhan Empu Gandring oleh Ken Arok, itu dianggap sudah selesai, bahwa dia tidak akan lari dari tanggung jawab. Terjadilah akhirnya pertarungan antara Kamandanu dengan Pranaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam nostalgia film-film kolosal pertengahan tahun 90-an. Pada video kali ini kita akan mengulas dalam film yang sama, Tutur Tinular. Namun kali ini kita dalam episode Wasiat Empu Gandring. Baik di episode sebelumnya, dalam episode Kidung Cinta Arya Kamandanu, dijelaskan bahwa salah satu pejuang yang turut berjasa dalam mewujudkan kejayaan kerajaan Singosari yang bernama Empu Hanggaraksa. Jadi Empu Hanggaraksa ini merupakan seorang pembuat senjata ya, yang mana dia memiliki dua orang putra, yaitu Arya Dwi Pangga dan Arya Kamandanu, juga seorang kakak seperguruan bernama Empu Ranubaya. Nah, pada kesempatan kali ini Empu Hanggaraksa itu mendapatkan undangan dari Prabu Kertanegara untuk mendapatkan semacam anugerah atau penghargaan, karena bagi Prabu Kertanegara kehadiran daripada Empu Hanggaraksa itu sangat penting sekali. Jadi meskipun banyak senopati-senopati ataupun prajurit-prajurit yang sangat tangguh dan gagah berani, namun tidak ada artinya jika tanpa persenjataan-persenjataan yang hebat. Maka dari itu Empu Hanggaraksa diberikan sebuah anugerah ya, berupa hadiah dari Prabu Kertanegara. Nah, kemudian setelah itu Empu Hanggaraksa itu kembali ke tempat asalnya, yaitu Desa Kurawan. Lalu dia bertemu dengan kakak seperguruannya yang bernama Empu Ranubaya, yang juga merupakan guru dari anaknya yang bernama Arya Kamandanu. Nah, ketika Empu Hanggaraksa datang ke Empu Ranubaya awalnya senang. Ya bagaimanapun juga karena Hanggaraksa itu adalah adik seperguruannya. Namun setelah tahu maksud dan tujuannya, Empu Ranubaya agak sedikit kecewa. Karena Hanggaraksa datang membawa hadiah dari Prabu Kertanegara. Karena selama ini dalam pembuatan senjata, Empu Hanggaraksa itu selalu dibantu oleh Empu Ranubaya. Karena kualitas daripada pembuatan senjata itu antara milik Empu Ranubaya dibanding dengan Empu Hanggaraksa itu jauh lebih unggul karya milik Empu Ranubaya. Jadi Empu Hanggaraksa merasa bahwa apa yang dia dapat itu ada bagian untuk kakak seperguruannya, yaitu Empu Ranubaya. Namun di episode sebelumnya kita sudah pernah ulas ya, bahwa ada dua perbedaan sikap antara Empu Ranubaya dengan Empu Hanggaraksa. Empu Ranubaya dia tetap kekeh dengan apa yang diwasiatkan oleh Empu Gandring. Sementara Empu Hanggaraksa itu membelot, justru malah selama ini mengabdi pada kerajaan Singosari. Nah, Empu Ranubaya menolak, karena bagi Empu Ranubaya apa yang dicapai oleh Empu Hanggaraksa itu banyak memakan korban. Nah, di sini mulai terjadi pertentangan yang sangat keras antara Empu Ranubaya dengan Empu Hanggaraksa. Singkat cerita, ketika di rumah, salah satu putra Empu Hanggaraksa yang bernama Arya Kamandanu itu tidak sengaja menemukan secartik kertas yang ditulis oleh Empu Hanggaraksa. Intinya Empu Hanggaraksa menulis dalam sebuah kertas melaporkan pada Prabu Kertanegara bahwa di desa asalnya, Desa Kurawan, itu juga ada seorang empu pembuat senjata yang juga tidak kalah hebatnya dengan Empu Hanggaraksa, yang tidak lain adalah Empu Ranubaya. Itu dianggap dia menentang daripada kebijakan Prabu Kertanegara. Karena selama ini Empu Ranubaya menganggap bahwa peristiwa yang terjadi pada Empu Gandring itu membuat para cantrik-cantrik Empu Gandring itu mempunyai rasa dendam kepada kerajaan Singosari. Nah, akhirnya karena Kamandanu tidak sengaja melihat secartik kertas tersebut, segeralah dia melaporkan kepada gurunya bahwa ternyata selama ini Empu Hanggaraksa yang notabene adalah ayah Kamandanu itu melaporkan kepada Prabu Kertanegara. Nah, singkat cerita, mendengar aduan daripada Empu Hanggaraksa tersebut, Prabu Kertanegara murka. Karena selama ini Prabu Kertanegara menganggap bahwa peristiwa yang terjadi masa lampau, yaitu pembunuhan Empu Gandring oleh Ken Arok, itu dianggap sudah selesai. Karena keris buatan Empu Gandring itu sudah banyak memakan korban pada raja-raja Singosari, mulai dari Ken Arok, Anusapati, Tohjaya hingga Ranggawuni.
Jadi Prabu Kertanegara merasa murka sehingga apa? Menyuruh para prajurit-prajurit Singosari untuk menangkap Empu Ranubaya. Nah, jadi waktu itu Prabu Kertanegara itu memerintahkan pada beberapa senopatinya, diantaranya adalah Arya Ranggalawe dan juga satunya adalah Pranaraja, untuk menemani Empu Hanggaraksa supaya menuju Desa Kurawan dan untuk menangkap Ranubaya. Selama di perjalanan menuju ke Desa Kurawan, karena posisi sudah sore ya, mereka kemudian menginap di sebuah tempat karena takut kemalaman di sebuah hutan namanya hutan Gandasari. Nah, ketika mereka sedang menginap di sebuah penginapan, di sanalah mereka bertemu dengan para pendekar-pendekar bayaran yang sangat sakti. Sebut saja sepasang pendekar Empu Tongbajil dengan Dewi Sambi. Empu Tongbajil dengan Dewi Sambi itu merupakan pendekar bayaran yang terkenal kejam. Bahkan bisa dikatakan mereka adalah orang-orang begal, tetapi mereka disewa oleh salah satu kerajaan bawahan Singosari, namanya Kerajaan Gelang-Gelang, yang dipimpin oleh Prabu Jayakatwang, yang tidak lain adalah besan daripada Prabu Kertanegara. Singkat cerita, di penginapan tersebut itu terjadi cekcok antara rombongan dari Singosari yang dipimpin oleh Ronggolawe dengan pendekar Tongbajil. Terjadilah pertarungan sengit ya antara Ronggolawe dengan Tongbajil dan juga Dewi Sambi. Namun dalam pertarungan tersebut ya, itu kebetulan seorang patih dari Gelang-Gelang yang bernama Kebo Mundarang itu sedang lewat. Karena tahu bahwa itu adalah pendekar-pendekar bayaran Gelang-Gelang sedang bertarung, akhirnya Kebo Mundarang coba memisahkan mereka. Meskipun Ronggolawe awalnya juga tidak suka dengan sikap Kebo Mundarang karena itu adalah wilayah Singosari. Namun Kebo Mundarang pun juga tidak enak karena bagaimanapun juga Tongbajil dan Dewi Sambi adalah anak buahnya. Jadi pertarungan akhirnya diselesaikan, berakhir. Kemudian esokan harinya lanjut rombongan Singosari tersebut menuju ke Desa Kurawan untuk menemui daripada Empu Ranubaya. Di saat yang bersamaan, ketika rombongan kerajaan Singosari itu datang menuju Desa Kurawan, Arya Kamandanu yang merupakan murid dari Ranubaya beserta dengan sahabatnya yang namanya Wiron, dia melihat ada rombongan dari Singosari. Akhirnya Kamandanu dengan Wirot sahabatnya segera bergegas menuju ke kediaman gurunya Empu Ranubaya, melaporkan bahwa rombongan dari kerajaan Singosari itu menuju ke Desa Kurawan untuk menangkap daripada gurunya yaitu Empu Ranubaya. Nah, sebelum Empu Ranubaya pergi meninggalkan Desa Kurawan, dia sempat berwasiat kepada Kamandanu bahwa Ranubaya tetap kekeh dengan pesan daripada Empu Gandring, tidak akan mengabdi pada Singosari. Nah, karena Kamandanu sudah diwarisi beberapa ilmu kanuragan, diantaranya adalah jurus naga puspa. Ranubaya tinggal sekali lagi untuk menyempurnakan, yaitu dengan membuat pedang namanya pedang naga puspa. Namun karena kondisi sudah mulai terdesak, Empu Ranubaya akhirnya pergi meninggalkan Desa Kurawan dan sengaja rumahnya itu dibakar supaya apa? Agar orang-orang Singosari tersebut itu tidak menyentuh barang-barang milik daripada Empu Ranubaya. Nah, kemudian setelah pasukan rombongan Singosari datang ke Desa Kurawan, ternyata kondisi rumah dari Empu Ranubaya itu sudah dalam kondisi terbakar. Namun di situ ditemukan seorang pemuda yang tidak lain adalah Arya Kamandanu. Ketika tertangkap, Empu Hanggaraksa yang merupakan ayah Kamandanu itu sangat murka, sangat marah. Karena selama ini Arya Kamandanu itu ternyata suka ngeluyur di tempat gurunya yang notabene adalah kakak seperguruan Empu Hanggaraksa, yaitu Empu Ranubaya. Di situ mulai terjadi namanya adu mulut. Awalnya Empu Hanggaraksa itu merasa sangat marah sekali. Bahkan dia mengatakan, bunuh saja dia, karena saya malu sebagai ayahnya mempunyai anak seperti Kamandanu. Namun lain hanya dengan sikap Ronggolawe. Ronggolawe justru apa? Dia merasakan bahwa Kamandanu itu adalah anak yang sangat berani, setia pada sikap. Apalagi Kamandanu mengatakan bahwa keberadaan dia di Desa Kurawan, maksudnya di tempat tinggal Ranubaya, itu adalah untuk ngangsu kawruh, belajar ilmu. Bahkan Kamandanu mengatakan apa? Yang didapat dari Ranubaya adalah kejujuran. Sementara Hanggaraksa mengatakan bahwa Ranubaya adalah orang yang picik. Kamandanu menimpali lagi, apakah pantas disebut picik?
hanya karena tidak sepemikiran dengan Prabu Kertanegara yang hanya mementingkan kekuasaan daripada kemakmuran rakyatnya. Mendengarkan ucapan Kamandanu seperti itu, maka salah satu punggawa Singosari yang bernama Pranaraja, dia marah. Tapi Kamandanu lagi-lagi jawab dengan penuh kesatria bahwa dia tidak akan lari dari tanggung jawab. Terjadilah akhirnya pertarungan antara Kamandanu dengan Pranaraja. Nah, dalam pertarungan kali ini Kamandanu lebih unggul daripada Pranaraja. Nah, setelah Pranaraja mengaku kalah, barulah ini senopati yang sangat tangguh bernama Ranggalawe, dia menantang Kamandanu untuk bertarung. Namun dalam pertarungan kali ini dimenangkan oleh Ranggalawe, karena kita tahu sendiri bahwa Ranggalawe itu adalah salah satu senopati yang sangat pilih tanding, sangat sakti. Nah, saat Kamandanu kalah dari pertarungan dan dia lemah, apakah Kamandanu kemudian ditangkap atau bahkan dibunuh? Oh tidak. Bahkan Ranggalawe mengatakan apa? Bahwa dia, maksudnya Kamandanu, itu adalah anak muda yang punya bakat menjadi seorang pahlawan, karena dia mempunyai sikap yang jelas, tidak mencela-mencela. Dan ini ada salah satu adegan yang mungkin sampai saat ini tuh saya masih sangat tertegun sekali. Ketika Kamandanu lemah, Ranggalawe memberikan obat. Makanlah obat ini Kamandanu untuk menghilangkan luka dalammu. Ingat Kamandanu, kau boleh pergi sesuka hatimu. Dan ingat juga, kau boleh benci pada siapapun, namun yang penting belalah negerimu. Ini kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang ini, mungkin kurang lebihnya begini. Bolehlah kalau kita misalkan tidak suka dengan kebijakan pemerintah, asalkan kita harus tetap membela negeri kita. Itu pesan mungkin dalam episode Wasiat Empu Gandring ini. Nah, dalam waktu yang bersamaan, ternyata di Kedaton Singosari itu kedatangan sekelompok dari negeri Tiongkok atau bangsa Mongol ya. Jadi kalau kita lihat konteks sejarahnya, itu kan pada masa tersebut, akhir tahun 1200-an, itu kan kekaisaran Mongolia itu sedang melakukan ekspansi wilayah. Namun semenjak zaman Genghis Khan itu ada satu wilayah yang apa? Satu wilayah yang sulit ditaklukkan, yaitu wilayah Jawa, dalam ini Singosari. Jadi ketika itu datang utusan Kaisar Kubilai Khan yang dipimpin oleh Panglima Mengci datang ke Singosari. Kurang lebihnya utusan dari Mongol itu menyampaikan ultimatum semacam ini. Intinya, Singosari itu ada dua pilihan. Mau tunduk pada kemaharajaan Kubilai Khan ataukah menyerang seperti itu. Kalau misalkan tunduk, urusan kemakmuran, kerjasama, perdagangan dan sebagainya aman. Namun apabila tidak mau tunduk, ya konsekuensinya perang. Lalu apa jawaban Prabu Kertanegara? Panggillah itu Kaisar Mengci. Mengci sini, ambil keris, potong telinganya, sampaikan pada rajamu, Singosari menantang. Ini juga ada pesan yang sangat heroik sekali. Artinya apa? Kaitannya dengan masalah harga diri bangsa ini. Jadi kita lebih baik hancur berkeping-keping tanah daripada kita harus tunduk pada bangsa lain. Ini kurang lebihnya pesan yang bisa kita petik dari sikap Kertanegara terhadap bangsa Mongol itu seperti itu, sahabat. Nah, setelah perlakuan Mengci itu mendapat hal yang tidak enak dari Kertanegara, akhirnya pasukan Mengci keluar dari Kedaton dan kembali ke Tiongkok ya, ke bangsa Mongol. Namun sebelum mereka menuju ke pelabuhan ya, dia sempat singgah dulu di sebuah rumah makan atau di sebuah kedai. Nah, di situ bertemu dengan siapa? Tidak lain adalah bertemu dengan Empu Ranubaya yang merupakan guru dari Arya Kamandanu atau kakak seperguruan dari Empu Hanggaraksa. Dia dalam keadaan sedang mabok. Empu Ranubaya, yang namanya orang mabok, dia mengejek orang-orang Cina tersebut. Karena orang Cina kan punya senjata kan besar-besar itu. Nah, itu dianggap senjatanya itu hanya besar saja tapi kualitasnya jelek. Melihat ocehan daripada Empu Ranubaya, orang-orang Tiongkok itu marah. Sampai-sampai dia menantang. Kamu jangan cuma ngoceh, tunjukkan kemampuanmu. Ternyata apa? Empu Ranubaya hanya dengan keris yang kecil ternyata bisa mengukir itu batu-batu besar itu, diukir menjadi sebuah pahatan yang luar biasa. Akhirnya orang Cina itu merasa, wah ini orang sakti sekali. Karena dia dalam keadaan mabok, ditangkaplah Empu Ranubaya, dibawa ke negeri asalnya, negeri Cina, untuk menghadap Kaisar Kubilai Khan. Oke sahabat, jadi itu adalah ulasan singkat daripada tutur tinural episode Wasiat Empu Gandring, yang mana kalau kita bisa ambil pesan moral dalam episode ini ada beberapa pesan yang menarik. Yang pertama adalah
Tadi ketika adegan Ronggolawi setelah mengalahkan Kamandanu, dia mengatakan apa? Kau boleh pergi sesuka hatimu, boleh benci pada siapapun, namun belalah negerimu. Jadi maksudnya yang disampaikan itu apa? Yang tadi saya katakan, bolehlah kita tidak suka dengan kebijakan pemerintah, asalkan kita tetap membela negeri kita ini. Termasuk sikap Kertanegara terhadap bangsa Mongol atau Cina, itu menunjukkan tentang harga diri bangsa. Oke sahabat, itu ulasan singkat daripada Tutur Tinular episode Wasiat Empu Gandring. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam episode Pelangi di Langit Singosari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam film kolosal.